begini, artinya setelah dia terangkat ke surga, ada proses dari manusia menjadi Tuhan. Bukan proses, dia Lalu? kembali ke tahtanya. Nah, Dia kembali gimana tu asalna. Bahasa Bataknya. Kembali ini kemudian butuh proses. Loh, apa Bapak nggak percaya Allah Maha Besar? Percaya itu. Justru karena itulah saya percaya dia bukan manusia. Karena dia Maha Besar. Ya, kalau Allah di surga memang tidak manusia, Pak. Dia ke bumi itu hanya diutus sebagai manusia sekarang, untuk menebus manusia dari dosa. Nah, yang sekarang yang saya cari adalah anak Maria yang pernah netek ke ibunya itu mana? Anak yang Maria yang pernah menetek ke bumi itu kan sudah mati kan kemarin itu kan dia sudah mati di bumi. Nah, sudah mati. Dan bangkitlah dia ke arah yang sudah bangkit. Yang bangkit ini Tuhan atau manusia? Sudah jelas lah yang bangkit ini Tuhan. Makan ikan goreng. Tetapi masih dia sempat menunjukkan jati dirinya kepada muridnya. Inilah yang dimaksud Anda menggantikan ilah lain dengan ilah yang diperkenalkan Musa. Tapi itulah Allah kami. Nah, iya, itu Allahnya orang Kristen. Makanya saya katakan Advent pun ke neraka. Tadi kan yang lainnya sudah ke neraka, Advent pun masuk ke neraka. Karena ternyata Ibu, yang bangkit dari kematian itu ternyata adalah Tuhan, kan? Iya kan? Makan ikan goreng. Benar kan? Ya. Iya kan? Tapi kenapa ketika dia duduk di atas surga masih duduk di samping kanan sebagai anak manusia? Kan dia kan di bumi gelarnya anak manusia, tetap dibuat dia gelarnya anak manusia. Makanya dibilang anak manusia bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Semua bangsa akan meratap. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Tidak dibilang Allah akan membalas setiap perbuatan orang. Para nabi akan membalas perbuatan orang. Tidak demikian. Tetapi karena Yesus ada Tuhan yang berkuasa, hanya Dia yang berhak untuk membalas setiap perbuatan orang. Ibu dapat ilmu itu dari mana? Ilmu ada ayatnya, Pak. Matius 16 ayat 27 ada dalil, bukan hoax. Ibu, kita bicara sesuai dengan fakta. Ibu, dengarkan, Bu, dengarkan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang disebut firman ini yang tidak ada perkataan berfirmanlah Yesus atau Yesus berkata. Kalau ada tulisan di dalam sebuah buku yang mengatakan Yesus berkata, maka yakinlah itu bukan firman Tuhan. Tetapi tulisan atau karya tulis yang ditorehkan di atas kertas menceritakan tentang Yesus. Sementara derajat firman Tuhan yang diterima oleh Yesus adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oleh karena tidak berkata-kata dari diriku sendiri, maka tidak ada kata pengantar berkatalah Yesus. Kalau yang ada tulisan berkatalah Yesus itu orang lain yang menceritakan, tetapi yang dituliskan itu bukan firman Tuhan. Tetapi sebuah keadaan yang dia lihat tentang Yesus dan pengajaran Yesus. Yang dikatakan firman Tuhan adalah yang Yesus terima tidak berasal dari dirinya sendiri. Berarti tidak ada perkataan Yesus berkata, tinta merah kemudian. Nah, begitu firman Tuhan itu. Kenapa? Karena Yesus telah menorehkan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sementara Matius berkata begini, Yesus berkata. Berarti kitab Ibu bukan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Terus buku yang bukan firman dari Tuhan Anda jadikan sandaran keyakinan untuk menggantikan ilahnya Musa dengan embel-embel ilahnya Musa menjadi manusia. Di mana Yesus mengatakan itu? Mana kitabnya? Mana kitab itu? Pak. Di kitab Ulangan ini kan perjanjian lama.
tulisan Musa. Ya. Dikatakan di sana Allah Sementara akan kita membalas. iakan. Iya, silakan. Ulangan 18 ayat 19. Allah akan membalas setiap perbuatan orang. Sementara di dalam Matius itu tadi 16 ayat 27 dikatakan Yesus akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Jadi yang mana yang benar? Yang Sebagai manalah yang manusia. membalas setiap perbuatan orang ini kelak? Sebagai manusia, Matius 16:27. Yang benar itu adalah perkataan Yesus, Bu. Perkataan Yesusnya ada di dalam Yohanes 12:48, bukan perkataan Matius. Yang benar Bukan itu, adalah Pak. perkataan yang benar adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Matius. Yesus mengatakan gini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya. Bukan firman yang dituliskan oleh Lukas, oleh Matius, oleh Markus, tapi perkataan Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Kenapa demikian? Karena firman yang Yesus katakan bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Aku telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini dia, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau ibu mengatakan seluruh manusia akan meratap dia akan menghakimi seluruh manusia. Yes dan amin. Saya katakan yes dan amin. Yes dan Pak. amin. Islam Kristen akan dihadapkan kepada Yesus dalam penghakiman Tuhan, penghakiman Allah Subhanahu wa taala, penghakiman Qadir Rabbul Jalil. Yesus akan ditanyai, orang-orang ini di antara mereka yang menuhankan kamu wahai Yesus, adakah engkau mengatakan kepada mereka agar menuhankan kepadamu? Wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Coba. Semua manusia akan menjadi saksi di hadapan Yesus. Adakah ini Bu Darni kau ajarkan menyembah kepadamu? Apa kata Yesus? Aku sudah mengatakan kepada dia, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah firman yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Aku mengatakan diriku, sabar, 30 detik. Aku mengatakan, firmanku sangat jelas. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Ibu Darni masih percaya kepada perkataan di luar daripada aku. Aku sendiri tidak berani mengatakan itu, tapi Ibu Darni percaya kepada orang yang tidak pernah menerima firman darimu. Dia hanya menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Sementara aku mengatakan, yang menolakku, tidak menerima perkataanku, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sekarang Ibu Darni pegangan tangan dengan Bang Suma, maju ke meja penghakiman. Bu Darni ditanya, Bu Darni, kamu menuhankan aku? Yes. Bang Suma, kamu menuhankan aku? Tidak. Yang lolos di penghakiman Yesus, saya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan sembah akulah Tuhan, tidak pernah. Ibu Darni nggak lolos. Kamu menyembah aku Bu Darni, kamu mengatakan aku adalah Yahweh, kamu mengatakan akulah Tuhan Musa. Di mana aku ajarkan itu? Ayo. Aku ya Pak. Silakan. Aku ya. Silakan. Lukas 8 ayat 24. Jika engkau tidak percaya, kata Yesus ini ya, jika engkau tidak percaya bahwa aku adalah Dia, matilah Bang Juma dalam dosamu. Oke. Katanya. Gimana itu? Ya, akulah Dia siapa? Ya, aku. Jika engkau tidak percaya bahwa aku Yesus, aku itu Yesus, aku adalah Dia, Dia itu Yahweh, matilah Bang Juma dalam dosamu. Dari mana Ibu mengatakan Dia adalah Yahweh? Dari mana Ibu mendapat? Enggak, dari mana Anda mengambil kesimpulan Dia itu adalah Yahweh? Kan Bapak lihat itu, Dia itu huruf garis besar, huruf besar itu. Kalau huruf besar itu Tuhan. Kalau hanya kata ego emi, Yohanes juga mengatakan akulah Dia. Bukan cuma Yesus yang mengatakan itu. Bahkan Paulus juga mengatakan ego emi. Akulah Dia, akulah Dia, akulah Dia. Bukan cuma Yesus yang mengatakan itu. Tetapi apakah kemudian ketika ada kata Dia di situ berarti merujuk kepada Tuhan? Tidak. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini? Akulah Dia. Siapa yang disebut anak Yusuf tukang kayu? Akulah Dia. Siapa orang dari Nazaret? Akulah Dia. Loh kok kenapa jadinya ke Tuhan? Ini perspektif ibu karena pingin kali menuhankan anak Maria. Padahal tidak seperti itu adanya ibu. Ayo.
Bantah saya dengan data, silakan. Begini Pak, masalah nanti kita berdua masuk surga atau enggak, kita tunggulah pengadilan itu. Oh, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, Bu. Selama masih ada kesempatan, jangan memperbodoh diri. Cari keselamatan itu. Keselamatanku ada di dalam Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa, Bu? Dengan Bang cara Juma, apa? Bu, saya jawab dulu. Silakan. Abang baca di Yohanes 14 ayat 6. Abang Yohanes. tadi bilang kalau Yohanes 14 ayat 6. Iya, silakan. Bacakan saya ayatnya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke. Siapa yang menjadi tujuan di sana, Bang? Kalaupun abang bilang tadi, abang percaya enggak? Saya percaya dia nabi. Jalan yang diajarkan adalah menyembah kepada Tuhannya Musa. Kebenaran yang diajarkan adalah dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Hidup yang diajarkan adalah setiap orang yang percaya Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan Yesus adalah utusan Tuhan yang benar, maka itulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yesus kalau tidak mengikuti ajaran Yesus. Selesai. Tapi apakah menyembah Yesus itu adalah jalan yang diajarkan Yesus? Jawab saya. Dan Yesus berkata juga, Bang, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu apa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 18, aku dan Bapa adalah dua. Mana yang benar? Yohanes berapa, Bang? 18? 8. Yohanes 8 nomor 16, 17, 18 dan seterusnya. Aku dan Bapa adalah dua. Mana yang benar nih? Akulah jalan. Yes. Akulah kebenaran. Yes. Akulah hidup. Yes. Jalan keselamatan. Yang jelas jalan keselamatan itu cuma ada di Yesus. Yesus menjaminkan itu. Dia hanya dia yang bisa. Benar sekali. Saya aminkan itu. Yes. Betul sekali. Yes, makanya tadi saya ajarkan kepada Anda, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa Anda tidak ikuti jalan itu? Kenapa? Ayo. Dan kami tanya. Ikuti ajaran. Saya tanya kepada saudara, Yesus memberikan jalan ajaran, yaitu persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa Anda tidak ikuti itu? Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Ayo. Ayo saudaraku. Silakan. Kenapa Anda tidak mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan itu? Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Kenapa Anda tidak mengikuti? Kenapa justru kami yang Islam yang mengikuti itu? Kenapa justru kami yang Islam yang mengikuti? Ayo. Itu di perjanjian lama. Loh, Yesus mengatakan di dalam Lukas 17 nomor 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari perjanjian lama itu dihilangkan. Ayo. Katanya Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Betul. Ayo. Dan itu adalah jaminan keselamatan. Ya, jamin keselamatannya itu adalah, dengarkan. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Instruksinya, lakukan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kamu sudah mendengarkan itu? Perkataan itu? Anda sudah mempraktekkan itu? Atau justru Anda mempraktekkan persembahan kepada Dewa Molok? Kami cuma membantu ini. Kami tidak memaksakan. Ini kitab saudara yang mengajarkan. Kami hanya meluruskan dan mengarahkan. Anda mau terima silahkan. Anda tidak menolaknya ya pikirkan sendiri. Ayo Bung. Ayo Bu Darni. Genggam tangan saya Bu. Saya akan repot lagi. Ayo Bu Darni. Salah dikit ngomong kena report. Aduh capek deh. Masih ada waktu untuk menemukan kebenaran itu. Iyalah, pesannya intinya Bu Darmi, itu pesannya kesempatan kita berikan kepada abang-abang semua. Bang Juma, Apa saudariku yang baik hati, silakan. bagaimana saya mau meninggalkan Yesus? Sementara Yesus sekarang menunggu kami umat Kristen yang tunggu dulu Bang. Tunggu dulu 1 menit.
Iya, Bagaimana saya mau berkhianat kepadanya? Sekarang dia menunggu kami di kerajaan surga. Kami akan bertemu dengan dia. Sementara orang Bang Juma, kalau ke surga tidak bertemu dengan Allahnya, bagaimana? Saya mau milih bertemu Yesus dong. Bu, di mana Yesus kemudian menjanjikan surga bagi penyembah-penyembahnya? Ada. Aku adalah kebangkitan dan hidup, kata Iya. Yesus. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati, katanya. Berarti nanti aku kalau udah mati, kalau aku percaya kepadanya dan menuruti perintah-perintahnya yang 10 hukum tadi, maka Iya. aku akan dibawa ke kerajaannya dan bertemu dengannya. Baik, Terus baik. Bang Di Juma ma- bertemu dengan Allah di surga kan? Tunggu dulu. Di mana Yesus menjanjikan surga bagi penyembah-penyembahnya? Itu di mana, Bu? Ih, ada ayatnya loh. Nggak ada. Yesus sekarang Di Yesus mana? sekarang berada di kerajaan surga berkuasa. Eh, Buset. Aduh, terlalu banyak hayalan, Bu. Dengarkan saya. Ada ayatnya. Saat Matius 28 ayat 18. Yesus Ibu. berkuasa di bumi dan di surga. Ibu, dengarkan saya. Di dalam kitab yang Anda pegang hari ini, sangat jelas dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyir 12.000, dari suku Natani 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon, lalu kemudian Lewi, lalu kemudian Iskar itu 12.000, Zebeon 12.000, semua totalnya 144.000. Suku Batak di mana tertulis di kitab suci Anda? Nggak ada. Oh, Bang Juma, ada juga ditulis di dalam Wahyu itu tidak terhitung banyaknya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Yang Abang tadi yang nggak salah itu, yang 150 itu Bang Juma, itu yang manusia-manusia pilihan. Contohnya seperti Nabi lah, yang seperti Sultan tadi lah, yang mati martir itu. Itu yang 144 itu. Tetapi Oke. Bang Juma, masih banyak juga yang tak terhitung yang masuk ke dalam kerajaannya. Makanya kan luas itu, ada ayatnya di dalam Alkitab ini. Luasnya apa itu? Kerajaan surga itu. Yang saya tanya, Bentar dulu Bang Juma, luasnya 2.400 km persegi, Bu. Emang muat? Lanjut Bang Juma. yang saya mintakan penyembah-penyembahnya jaminannya mana? Kalau ini kan udah jelas nih. 114.000 kan ada jaminannya. Islam dijamin surga. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai kepada ayat 13 itu sangat jelas. Nah, sekarang Kristen mana jaminannya? Penyembah Yesus Yohanes jaminannya? 14, Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14 itu membahas apa? Janganlah gelisah hatimu. Ini mu di sini bukan kepada Kristen, ini kepada pengikutnya Bani Israel. Jangan GR Anda. Bang Juma, Bani Israel itu masuknya umat Allah. Umat Allah itu tersebar di seluruh penjuru bumi. Itu menurut tanggapan Ibu, Israel itu keturunan Yakub. Bani Israel Bang Juma. keturunan Yakub. Ya, gimana Bung? Bang Juma, Ya, Kristen itu sebutan untuk siapa? sebutan pengikut Paulus. Malah Bang Juma. Berarti salah. Lalu siapa? Anda Nah, salah. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kata siapa? Pantas. Kata Wajar, siapa? wajar Kata perdebatan siapa? kita Kata nyambung. siapa? Bung, kata siapa? Nggak nyambung. Enggak nyambung gimana? Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu dari sekte Nasrani. Itu baru Jadi betul. kubaca dulu Ya, dulu silakan. di Yohanes 14 ayat 2. Iya, Di rumah silakan. Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke. Mari Aku kita pergi ke buktikan. situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, mari kita Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya Ya. di tempat di mana aku berada, kamu Ya. pun berada. Ini Islam uca- mana ada seperti itu jaminan, Bang? ini Di Islam ucapan nggak ada siapa? jaminan seperti itu. Dengarkan Di saya. Islam itu yang ada jaminan justru masuk neraka dulu semuanya, baru Dengarkan. katanya diselamatkan. Dengarkan Kita saya. nggak tahu. Ini ucapan Yesus. Oh, nggak bisa berhenti juga mulutnya ini. Gantian Bang bicaranya Bang. Ini ucapan Yesus kepada siapa? Kepada pengikutnya. Bani Bani, Israel ada Kristen di sini. Anda jujur dulu. Kristen, saya pengikut Yesus.
Saya pakai Nenekmu Saya kiper. Nenekmu kiper saya enak kali juga kau. sama. Dengarkan. 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 Kalian jangan terlalu Saya jauh pengikut mimpinya. Yesus. Terserah mau pengikut Saya Yesus. percaya Padahal, Yesus. dengarkan. Anda mengatakan di Yohanes 2 itu untuk Kristen. Di rumah Bapakku, Untuk pengikut. dengarkan, sabar. Bait Tuhan artinya Betel atau bait suci di rumah Bapakku artinya Baitel, ya, Baitel atau rumah Tuhanku. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekarang bisa enggak orang Kristen masuk ke Baitullah, ke rumah Allah? Yehezkiel 4:49. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak disunat boleh masuk ke dalam rumahku, ke tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang di tengah-tengah Israel. Kira-kira orang yang tidak bersunat ini bisa gitu masuk ke rumah Tuhan? Itu yang abang maksud, tempat di dunia ini, di bumi ini. Kalau di dunia saja orang tidak Bung. Kalau di dunia saja orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, apalagi di surga tempat suci. Abang ini membahasnya terlalu dalam. Oh, memang harus. Yang diketahui terlalu tipis. Harus. Yang diketahui memang terlalu tipis, Bang. harus kayak gitu. Di dunia saja, dengarkan. Di dunia Jadi saja abang Anda cakap ditolak. Dan agama abang tuh Abang berbicara dalam, tapi yang abang tahu Bung, tipis. jangan Sampai curhat, ke surga jangan pun curhat, abang jangan bawa ke jangan dunia. jangan curhat. Bung, di dunia aja Anda ditolak. Bagaimana di surga? Kita Siapa bilang perjanjian ditolak? lama, Bang, berbicara sunat itu soal Baru fisik. banyak, Pak. Tapi Seniman. perjanjian baru berbicara Bro soal Daniel, hati. barusan Iya. tadi Ibu Darni mengatakan gini, ya dengerin baik-baik. Selain Advent, ya selain Oh, bukan Yang- Advent, Nggak. bukan. dengerin dulu Bu, selain Sabat, selain orang Sabat, di luar Sabat semua itu ke neraka. Gitu ya? Dan itu yang menjadi alasan kami, hanya Tuhan Yesus yang menjamin. Tidak bisa ada menjamin. jaminan Mana di sini. jaminannya? Untuk Kristen mana jaminannya? Tunjukkan ke saya. Ingat. Matius, dengarkan. Matius 23, jaminannya, Bang. dengarkan. Matius 23 nomor 15, Kristen itu adalah orang neraka. Bang Juma, Roma 7 ayat 12. Galatia Tunggu dulu. 2 nomor Roma. 8, nomor 14. Kristen itu Roma adalah 7. orang yang hidup secara kafir. Orang kafir Ya. najis masuk ke dalam surga. Bang Juma, Roma 7 ayat 12. Hukum ke-10 perintah Allah itu mengandung prinsip-prinsip yang mengikat semua manusia sepanjang masa. Jadi, hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah ini juga adalah kudus, benar, dan baik. Jadi, siapa yang melakukan hukum itu, itulah yang bisa berkenan ke bait suci. Bukan Darni hanya ini- karena sunat, Ibu Darni tetapi aja melanggar. Hukum Taurat itu salah satunya adalah sunat kulub. Kok dihilangkan? Oh, Pak, Bang Juma, ada orang disunat tapi membunuh, tapi berzina, tapi bercabul. dilompatin Ada orang yang dia. tidak bersunat tapi melakukan kebaikan. Mana yang boleh itu masuk bait suci? Tidak Tanya Bang ada Juma. yang boleh, makanya bertaubat. Kalau melakukan kesalahan bertobat, mencuri bertobat. Tapi yang pasti perjanjian Tuhan, perjanjian kekalnya adalah sunat. Itu aja Kristen tidak lakukan. Sunatlah kulikatan hatimu, katanya. Kata Sunat hatimu, kulikatan nama-nambah ah. hatimu. Nama-nambah ini. Sunat Nggak itu ada. berbicara sesuatu. Nggak ada kata hati, Bu, jangan Ada tambah-tambah, ayatnya Bu. loh, ada ayatnya. Iya. Ada dalilnya ya. Jangan dicampur perjanjian lama sama surat Paulus, nggak nyambung. Ini perjanjian lama kita itu. berjalan menurut Udah Tidak ada itu surat Saudara-saudara Tapi, belum bisa abang hanya menunjukkan mencomot satu ayat saja, jaminan. tapi melupakan yang lain. Anda juga tidak membaca Ngapain kita berjalan menurut Alkitab? kalau Anda membaca kitab Kejadian sampai Wahyu di Ngapain sini. kita berjalan menurut Alkitab kalau kita menolaknya Kejadian satu tapi kitab menolak yang Kejadian lain? sampai Wahyu di sini itu bisa 4 tahun. Iya. Bang, begini saja. Iya. Makanya saya kasih poin-poinnya aja supaya kalian itu bisa sehat. Begini saja, Bang. Sekarang Kalau jaminan daripada Yesus kepada penyembahnya mana? Tunjukkan aja dulu. Itu aja dulu. Begini saja, kalau kita mau berjalan menurut Alkitab, Kebenaran dan hidup. Enggak begini Sama-sama aja nih, ini sepakat. topiknya nih. Tunjukkan di dalam Bible menyembah Yesus tunggu itu dulu. selamat. Silakan.
Tunggu dulu. Nah, ini dia, ada ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Sama kayak Bang Juma. Udah Nggak ada dibilang yang pendusta, orang nggak mengikuti perintah Allah kok. Mana perintahnya? Mana perintahnya supaya manusia menyembah Yesus? Mana perintahnya? Nggak mau dijawab dulu itu, langsung ditekan dengan pertanyaan ini. Tidak ada, Bu. Tidak ada di Bible itu mengatakan bahwa menyembah Yesus itu sebagai Tuhan masuk surga. Udah Nggak ditanya ada. tapi ditanya balik. Daniel dia diam dulu. Daniel lu ngomong dulu. Gitu ya. Coba dicari lagi Bu Darni. Menurut Enggak, tapi tadi pertanyaan itu Bang Juma tanya itu. dulu kenapa hari Jumat. Tapi Lu kenapa diam belum dulu, pertanyaan Daniel. lain? Lu diam Daniel, dulu. kamu diam Daniel. Daniel, Kamu jangan jadi Daripada 1 kamu Korintus diturunkan 4 kocen nomor dulu 10 ya. nyambung ke topiknya. Jangan jadi Enggak, 1 Korintus 4 Dia nomor dulu Bang 10. Dani itu, Kita Bang. fair. Aku mencari ayat dulu ya, mencari ayat. Cari. Silakan, Bu. Cari Daniel itu. Kamu Barang menyembah Yesus. siapa berkata, aku mengenal Yesus, tetapi dia tidak menuruti perintah Yesus, ia adalah seorang pendusta. Perintah Yesus siapa? Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Tidak ada hukum Sebelum Taurat yang langit dan dihilangkan. bumi ini lenyap. Perintah Hukum Yesus Taurat siapa? dihilangkan. Turuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Kenalilah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus sebagai utusan Tuhan. Dapat Bang perintah? Juma, udah ini. Silakan. Yohanes 15 ayat 10. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itu dia. Mana Berarti perintahnya? Mana perintah Yesus agar menyembah dirinya? Mana? perintahnya itu yang 10 hukum tadi, Bang Juma. Jangan Waduh. membunuh, jangan mencuri, jangan Bentar berzina. dulu, Juma. Coba baca dulu. Pertama itu jangan ada ilah-ilah lain. Coba apa maksudnya jangan ada ilah-ilah lain, Bu? Iya, ilah lain selain Allahnya Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, Allahnya itu Ishak siapa? Sebentar, Allahnya Ishak siapa? Sekarang kita coba Sebentar, jangan pindah dulu. Allahnya Ishak Yahweh. Yakub siapa? Yahweh. Tuhan Kak Ibu Derni siapa? Tuhanku adalah Yahweh juga. Bukan Yesus, berarti bukan Yesus. Berarti Tuhan Ibu bukan Yesus. Dengerin dulu gantian. Tuhannya Ishak dan Yakub siapa? Diulang lagi, sekali lagi. Yahweh. Yahweh. Tuhannya Ibu Derni siapa? Tuhanku juga Yahweh. Berarti bukan Yesus Tuhan. Sudah kembali dia ke surga Yahweh. Dia sudah Ini mendua lagi nih. Diulang lagi. Bingung dia nih. Tuhan Ibu Derni siapa? Tuhan Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub Yahweh. Tuhan Ibu Darni namanya siapa? Yahweh juga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesuslah Yahweh. Apalagi? Mana datanya Yesus adalah Yahweh? Mana datanya? Kalianlah yang salah itu. Yesuslah Allah itu. Kalian yang selalu salah. Oke, berarti Makanya Tuhan, kalian susah. berarti Yahweh di surga itu punya fisik. Sekarang kutanya kalian. Kalian Ntar dulu percaya Bu, sama belum Yahweh? kelar. Berarti Kalian Yahweh, percaya sama Yahweh? berarti Abang- Yahweh abang di beri- berarti Yahweh di surga itu Pertanyaan sekarang Anda itu, menurut Anda pertanyaan Anda itu Yahweh yang pernah pertanyaan disunat. bocah, tahu enggak? Sebentar dulu, Yahweh disunat. Pertanyaan yang ini. Diam dulu kau. Oi, Ibu Derni lagi kau Dia tahu arahan aku ini. menjawabnya. Gampang, tanyalah. Jadi Yahweh di surga itu laki-laki yang pernah disunat. Ya, yang disunat itu kemanusiaannya di bumi, Ya, bukan iya. Tuhannya yang disunat. Kan Yesus itu Yahweh. Iya di bumi manusia loh, manusianya yang disunat, manusia. Kalau yang disunat. di surga Yesus manusia atau bukan? Di surga ya udah kembali roh, udah menjadi Allah dia. Fisiknya Udah kemana? balik ke asalnya. Fisiknya yang pernah kembali. disunat Kayak kemana? satria baja hitam berubah. Berubah. Fisiknya Bu Derni, dengerin baik-baik. Terakhir Bu. Fisiknya Yesus yang pernah disunat kemana? Fisiknya Yesus kan sudah mati di bumi loh, sudah mati. Kuburan kosong. Ya, mau kuburan kosong yang penting manusia daging sudah mati. Yang penting kembalikan aja. Kasihan ibu ini. Bisa-bisa Bunda Maria melapor polisi lu hilangkan anaknya ini. Dikasihani. Anaknya Maria jangan dihilangkan, Bu. Jangan Anak langsung Maria aja jangan terus. dihilangkan. Nggak ada Darni, data. tolonglah dipaksa anak jadi. Maria jangan dihilangkan, Bu. Pertanyaan suruh di Telebes ini tidak perlu dijawab. Ini pertanyaan Kenapa? nggak perlu Sulit dijawab. ya?
Sulit. Bukan sulit. Anda bertanya itu, Anda pertanyaan Nggak Anda sulit pertanyaan kok, menghujat. gampang kok. Kok menghujat? Bertanya kok menghujat? Menghujat. Gimana Tadi sih yang lu? Iya, karena pertanyaan Anda itu seperti itu. sama Buddha. Remehkan. Enggak, tadi yang Emang ditanya. kami Bukan menghujat, bagi itu kami bukan itu menghujat, bukan. Kita ini diskusi, kita ini harus membawa kebenaran. Itu bukan menghujat, mereka berhak bertanya itu, nggak apa-apa Pak. Tadi yang dibaca sama Bu Darni itu ya kan perintah ya, yang ditanya Bang Zuma Bukan diskusi itu mendidik. menyembah ya, menyembah. Nah, yang dibaca Bu Darni itu perintah dan menyembah itu berbeda ya, berbeda. Yang ditanya Bang Zuma itu di mana ayatnya bahwa manusia itu disuruh menyembah Yesus. Nah, itu perintah Di-mute dulu Bintang sama Juntak. ya. Di-mute dulu. Udah Itu Bintang sama bedanya. Juntak di-mute dulu. Turunin aja dulu bang, Aduh. daripada berisik. Yuk, lanjut. Jadi tadi jaminan tadi udah jelas di Yohanes 14 tadi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ah, Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sekarang apakah Anda melalui Jelas. Yesus? jelas melalui Yesus. Nah, kalau Saya begitu, percaya Yesus. oke, Saya pengikut mana ajaran Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya? Nah, itu dia. Mana? Mana? Ayo, mana dia? Tuhan tidak minta Tuhan tidak meminta dirinya disembah. Siapa bilang? Enggak bahkan- ada. Tuhan kami bahkan- bukan seperti itu. Begini Bang Joma. bahkan seluruh para nabi itu mengajarkan Kalau untuk manusia menyembah. pun tidak mau menyembah. Gini aja bro, Batu, kalau kayu, Tuhan tidak semuanya pun meminta bisa dirinya disuruh disembah, kenapa kau sembah dia? Tuhan kami tidak Dengerin dulu disembah. pertanyaannya. Kalau Tuhan Yesusmu itu tidak minta disembah, kenapa kau sembah dia? Siapa yang nyuruh kau? Itu kewajibanku, itu aku manusia. Iya siapa yang nyuruh? Menyembah Tuhan. Iya siapa yang nyuruh? Oh, siapa Ayo yang jawab. nyuruh? Iya. Iya, katanya nggak minta disembah. Tadi Tuhanmu nggak minta disembah, tapi kau sembah dia. Pertanyaannya siapa yang nyuruh kau? Ayo. Diam kan lu? tadi katanya Selesai. mengikuti perintah Yesus. Maka kutanya mana Yang jelas perintahnya? itu. Saya percaya Yesus, saya mengikuti Yesus, saya Yesus, dan saya jaminan keselamatan saya cuman Yesus yang berkata. Aduh, "Akulah itu namanya jalan iman, kebenaran." doktrin Kalau itu, di bro. Muslim nggak ada, di Muslim nggak ada bro. Begini Dan aja, justru coba saudara Muslim sebutkan yang harus ke neraka apa yang Anda lakukan tiap hari. Dengerin dulu, apa yang Anda lakukan tiap hari tentang ajaran Yesus. Coba sebutkan ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini apa? Coba, ada berapa? Coba sebutkan ajaran Yesus. Coba. Anda tahu sendiri loh. Ya coba sebutkan ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Coba sebutkan berurutan. Nggak ada. Contohnya saya tidak marah, saya mengasihi. Ya kan ajaran Yesus itu Menghujat Ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Aku menjawab. Iya, itu ajaran Aku dia. menjawab. Iya silakan. Itu ajaran dia. Ya lu diam dulu, kau nggak Satu. bisa jawab. Ibu Darni yang jawab. Satu. Itu ajaran dia. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ya lah kau memperjuangkan Yesus membuat Tuhan Tidak, Allah. Sekarang- tidak ada Allah lain. Tunggu dulu. Saya tidak menuhankan Allah yang lain. Saya tidak menyembah dewa-dewa. Jangan ada jangan Tuhan membuat- lain di Tunggu dulu. hadapanku. Cuma aku dulu. Kedua, jangan membuat bagimu patung. Jangan menyembah patung Yesus. Jangan mempercayai patung itu bisa mengampuni dosamu. Kayak orang Bang Juma. Itu banyak patung Jangan di gereja, Bu. menyembah Bu, kepada banyak patung di gereja, Bu. Allah. Bu, banyak Tunggu patung di dulu. gereja. Nggak ada di gereja kami, nggak ada patung. Ya Di gereja kami nggak ada patung. Di gereja Kalau orang lain Bang Juma pergi ke Mekah untuk datang membungkuk kepada batu itu dan mempercayai jika kalian cium dosamu terhapus. Itu dilarang. Makanya dilarang. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun di darat, di udara, di laut. Ketiga, jangan menyebut namanya sembarangan. Udah. Keempat, udah saya lakukan. Saya hanya menyebut nama Allah sewaktu beribadah saja. Tidak bisa menyebutnya. Oke, gantian Bu, gantian ya. kesalahan. Coba sebutkan tata cara beribadah menurut Yesus. Silakan. Ya, tata cara menurut Yesus. Ya, beribadah. Berdoa. Berlutut berdoa. Berlutut apa sujud? Berlutut dengan apa sujud? hati.
bisa bersujud. Menyembah berhala juga bersujud ya. Oke. Daud, Sadrak, Mesak, Abednego menyembah berhala Coba disuruh bayangkan raja Bu, Nebukadnezar. kalau ibu ke Tetapi gereja, dengerin Bu, mau kalau bersujud. ibu ke gereja bersujud, kepala ibu nyangkut di meja Bu, ada meja di depan ibu. Bangku, Bang bangku. Rizky, Ada bangku. Bang Rizky. Aduh, Menyembah aduh, itu kayak gini. juga, Ini yang bersujud saya- itu menyembah berhala juga loh. Bu, dengerin Biasa dulu punya. Bu. Yesus itu mengajarkan kan bersujud. Bagaimana ibu bersujud kalau ada meja depan ibu nyangkut kepala ibu? Bisa Bangku, juga berdoa, bangku. berdoa, Bersujud berlutut. kata Yesus, bersujud. Bisa bersujud, bisa berdoa. Bagaimana mau Kenapa sih? sujud ada meja nyangkut kepala? Kalian kira bersujud Bang. itu hanya kepada Allah, bersujud kepada berhala juga ada Bersujud loh. gerakannya Bu, gerakan Oh. dulu. Gerakan dulu Yesus seperti apa coba? Bang Celeb, Itu Tahu hanya dulu, gerakan. perbudak, kami itu tidak diperbudak oleh aturan-aturan agama. Oh, berarti Iya. kau Ya, berarti mengingkari. Anda bukan pengikut Yesus. Terbukti berarti Anda bukan pengikut. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, meledak kan? Kena kan? Udah dibilang tadi Anda bukan pengikut. Akhirnya ketahuan. Kami tidak tunduk kepada peraturan-peraturan. Ya emang, kalian kan bukan pengikut Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, jika kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sujud dia dalam ibadah. Iya, bisa sujud. Anda bagaimana Berdoa, bisa bersujud. bagaimana Anda bisa sujud di depan Anda jaraknya cuma 50 cm, ada kemudian bangku mau pecah itu jidat mau pecah. Itu teori kalian aja. Kalau bersujud tapi membunuh, gimana? Apa diterima itu? Bersujud tapi Gak membunuh. boleh, gak boleh. Ya udah. Jadi Nggak berarti boleh. bukan hanya bersujud, berdoa, Ya. bertelut juga bisa, tapi Tapi- nggak membunuh. Tapi minimal bersujud. Dalam Yang penting beribadah. bersujud. Mau di kamar, mau di kamar kami beribadah Kan bersujud diperhatikan boleh. seperti Berdoa itu. boleh. Itu bohong kalau di kamar Anda Bang bersujud Juma, ibadah. Bohong. hati yang Itu bersih yang dusta. diterima Tuhan untuk beribadah, hati yang bersih. Jauhkanlah Bagaimana hatimu yang dari- bagaimana Anda bisa Bukan dikatakan berarti kami hati harus- Anda bersih kalau Anda menuhankan sosok sembahan yang juga menyembah kepada Tuhan? Bagaimana Anda mengatakan Itu derita suci? kalian. Loh, kok Itu derita derita saya? kalian, Bang Juma. Kok jadi Bang saya yang Juma. menderita? Anda mengatakan Yesus mayatnya bangkit menjadi Tuhan. Itu apa namanya itu? Itu dibilang hati yang suci gitu. Ada manusia mayat, begitu dia bangkit dari kubur dia menjadi Tuhan. Ajaran Bukan apa bangkit ini? dari Tuhan. Dewa Molok. Kembali ke asalnya. Nah, tengok aja bahasanya kembali menjadi Tuhan kembali. Gimana ceritanya, Bu? Yesaya 43 nomor 10 jelas sekali. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ternyata ada Tuhan dibentuk menjadi mayat. Begitu dia bangun dari kubur, jadi Tuhan dia. Aduh, Coba ibu baca kisah 2 nomor 36 Bu. Kisah 2 nomor 36 Bu. Lerni. Udah, sebelum ke kisah 2, aku mau bertanya Bang Juma. Ya. Boleh? Boleh dong. Sekarang ku tanya. Nama Allahnya Ishak, Kok nama Abraham. Allahnya? Allah itu nama kok. Tunggu dulu. Nama Allahnya Ishak, Abraham dan nama. Yakub Apa sih kok nama adalah Allahnya? Yahweh. Iya kan? Nama Tuhannya. Sedangkan nama Allahnya Islam Allah itu adalah nama. Allah SWT. Eh. Kenapa berbeda? kok begitu? Kenapa berbeda? Berarti Allah kalian berbeda dong. Berbeda dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub tadi. Bu, Mana itu? Ibu, gini Bu. Ketika ibu mengatakan Tuhan namanya berbeda, faktanya yang ingin ibu tunjukkan ke kita itu adalah buku terjemah. Tunjukkan kitab yang Musa terima dari Tuhan. Apakah betul di situ tidak ada nama Allah? Mana kitab itu? Yang diterima Enggak, Musa. bahasa Ibraninya apa? Coba. Kan Yahweh kan? Kok bahasa Ibrani? Nama Iyalah, Tuhan bahasa nama itu bahasa tidak- awalnya Ibu. zaman bangsa Israel dulu. Aku kan nggak tahu bahasa Bang Juma. Sekarang aku mau tanya Bang Juma, dulu nama awal pertama kali siapa nama Allah kita itu? Ibu, Nama Allah itu. Allah itu nama Tuhan itu Allah. Oh, bukan. Dari Itu mana? kan Dari mana Ibu mengatakan bukan? Dari mana? Iya. Di mana Kan Ibu? aku sudah banyak mendengarkan bahwasanya nama Allah asli Cuman modal-modal Yahweh. dengar. Tunggu dulu. Kita Yahweh. butuh, Kenapa Bang Juma menjadi Allah?
Kita butuh kitab yang Anda jadikan rujukan untuk menyelisih Al-Quran itu buku apa? Itu dulu lah jawab Bang Juma. Aku bertanya nggak bisa Bang Loh. Juma, beribu-ribu kali bertanya bisa. Loh, saya katakan Allah. Kalau Anda tidak percaya, tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang disembunyikan oleh ahli kitab itu yang dicampur adukkan. Pasti di dalamnya adalah Allah tertulis. Gak dijawab. Terus yang pemberi nama Allah itu siapa, Bang? Lah, sudah jelas sekali Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Bukti kebenarannya adalah, coba Anda baca dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan mengangkat perjanjian kekal kepada Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Ayo, bantai itu. Ibu Darni bertanya siapa Allahnya? Siapa Allah? Oh, gimana sih Bu? Allah Kalau itu nama. Anda bisa menunjukkan kemudian Tauratnya Nabi Musa hari ini, lalu kemudian muncul penghafal-penghafal Taurat dan di situ tidak ada kata Allah di dalamnya, baru ibu bisa ragu. Tidak ada buku yang Anda bisa jadikan sebagai buku yang bisa menyalahkan Al-Quran kecuali terjemah. Sedangkan terjemahan kitab Anda bertaburan nama Allah di dalamnya, tidak ada satupun nama Yahweh. Ayo. Ayo. Nah. Terjemahan di Bible Ibu banyak kata Allah loh, Bu. Yang bawa tap-tap 100 kali layarnya. Ini makanya Pak Yakob Sulistyo, dengerin dulu ya Bu ya. Bu dengerin dulu Bu. Makanya kata pendeta Yakob Sulistyo itu, ya, pendeta atau Kristen kalau berdebat tentang konsep ketuhanan selalu kalah dan ngotot dan memalukan. Kenapa landasannya adalah karena terjemahan LAI yang salah. Oh Bang Juma, setauku kata Allah itu berasal dari kata Al-Ujah dan Al-Lata, dewa bulan bintang. Malah lebih ketawa. Bu. Bukan begitu. Itu masih dikit keluar itu ya, masih dikit, masih banyak lagi. Ilmu dari mana Ibu dapat? Siapa yang menggurui Ibu? Ibu, Pokoknya adalah Ibu, dengar. dengarkan saya Bu. Sebelum Islam datang Bu, ya, keturunan Nabi Ismail, mereka sudah menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. As-Sukrub ayat 87, Al-Quran surah Yunus ayat 31, lalu kemudian Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail, anak daripada Nebayot dan juga Kedar, menyembah Tuhan itu, dewa-dewa yang mereka sebut dewa itu dengan sebutan Allah, membuktikan bahwasanya Ismail dan keturunannya sudah mengenal nama Allah. Sedangkan di dalam kitab Kejadian nomor 17, nomor 7, Allah sendiri yang mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, menjadi Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun wahai Abraham. Gak bisa Anda bantai itu. Maka orang Quraisy yang keturunan Khaidar, keturunan Nebayot juga ada di sana, mengenal nama Allah itu. Sebelum Islam datang, nama Allah itu sudah ada. Coba baca Al-Quran, Al-Mu'minun ayat 84, kemudian surah Yunus ayat 31, dan juga As-Surub ayat 87. Orang-orang Quraisy, mereka menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Hayo, mana duluan Kristen daripada Ismail alaihissalam? Ismail itu anak yang dibuang, Bang. Bagi kami Kristen, Ismail itu anak yang dibuang. Ismail lu durhaka membuang anak orang. Itu anaknya Abraham lu buang. Itu namanya durhaka lu. Allah mengatakan di dalam kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Ismail Musa. itu anak yang diusir itu. Anak pelayan itu. Wahai Abraham, jadi makanya Ismail itu bukan pewaris. Wahai Abraham, dengarkan. Tuhan berkata dalam kitabnya Nabi Musa kepada Abraham, wahai Abraham, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Anda barusan mengutuk siapa dengan mengatakan bahwa anak Abraham, anak kandungnya itu adalah anak buangan, anak budak. Anda mengutuk siapa itu? Saya tidak mengutuk. Saya Lalu apa? Ismail itu Apa yang dimaksud dengan kutukan? Hinaan, cemoohan.
Jangan emosi, penistaan. jangan emosi. Enggak, saya tanya aja Jangan kepada emosi. Anda. Saya, Ayo. saya membacakan apa yang diajarkan Alkitab Ajaran saya. Paulus. Coba. Ismail itu Coba. ada nelayannya. Coba Anda tunjukkan. Silakan. Saya minta kitabnya Nabi Musa ya, bukan kitab lain ya. Mana? Silakan, Bro. Kejadian Kejadian berapa? Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 10. Coba baca. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta Sarah yang anaknya. mengusir. Sarah Tuhan kamu ya? Kasihan. Berkatalah Sarah kepada Abraham, abang dengar dulu, jangan emosi. Iya. Enggak emosi pula. Inilah yang Siapa yang diajarkan sama emosi? abang. Ya, Siapa yang emosi? Inilah yang nggak diajarkan sama abang. Kamu Inilah yang nggak diajarkan sama oleh abang. Lai, bukan Abang kitabnya diajarkan Musa angkat itu. pedang. Kami nggak diajarkan. Oke, gini aja, angkat Bro. pedang. Ini Dengerin nggak dulu. diajarkan. Ini beda kita. Dengerin dulu. Iya, beda kita. Perbuatan- Kamu penyembah dewa Molok, kami bukan. Bro, dengerin dulu. Perbuatan mengusir anak itu baik atau tidak? Dengar, abang dengar dulu. Jawab dulu ini. bacakan ayat Udah Alkitabnya. setuju itu, udah. Dengar dulu, belum. Iya, udah Siap, setuju belum diusir. siap. Abang Pertanyaannya, perbuatan Abang harus mengusir terima anak apa itu yang baik diajarkan atau tidak? Alkitabku. Jawab dulu ini. Abang dengar dulu, biar ku bacakan. Ya, saya udah nggak paham. Di Mengusir. Kejadian 1 ayat 10. Iya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris. Dengar itu. Oke. Bang. Itu Tidak ucapan akan pertanyaannya, Tuhan, Bro. itu ucapan bersama-sama Tuhan atau dengan ucapan anakku. Sarah? Ucapan Sarah. Itu ucapan Tuhan atau ucapan Sarah? Ucapan Sarah. Itu janji Tuhan. Di mana ada janji Tuhan kayak begitu di mana? Jadi Sarah, Abang jadi Sarah menerima abang perintah dari baca. Tuhan. Di mana? Pokoknya aja dia nih. Pokoknya aja. Di mana? Abang baca Pokoknya. Kejadian Sedang 20, dengarkan. 21, bagaimana Sedangkan Tuhan menjanjikan. sedangkan Abraham dan Hagar dan juga Ismail menetap di gurun Paran Berseba. Kemudian Sarah sampai tua, sampai meninggal seorang diri di Hebron. Ayo. Bang Juma, kalau Ayo. Bang Juma, kalau Ayo. orang baca, Ayo. kalau di orang baca, Ayo. waris Ibunya itu Ismail, waris istrinya itu Abraham. Hebron, Sarah tinggal dengan seorang diri, janda tua ditinggal di Hebron seorang diri. Ketika dia meninggal, Abraham datang sebagai orang asing untuk membelikan tanah pemakaman untuk istrinya. Abang baca, Jangankan abang baca. Gurunda, jangankan Ismail, Yesus aja mereka hujat kok. Kasihan, iya Yesus betul. aja mereka hujat, mati di kayu salib. Tuhan Anda mengatakan abang begini. emosi, Tiga-tiga, Tuhan Abang mengatakan emosi, begini, abang Bung. Tuhan Abang mengatakan emosi. gini, Bung. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Saya tanya kepada saudara, apakah dalam hari ini Anda pernah memberkati Abraham? Ya, Apa bukti? diberkati lah. Apa bukti Saya pemberkatan percaya. itu? Enggak, bukan percaya. sama Yesus. Abraham dikatakan oleh Tuhan, wahai Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, wahai Abraham. Hari ini pernahkah Anda memberkati Abraham? Ya, memang diberkati. Kami memberkati Sabar, dia karena sabar bu. Pemakan babi ini dulu kutanya. Adakah anda hari adakah anda hari ini memberkati Abraham? Jawab. Enak itu. Udah. Dengan cara Saya apa? sudah membacakan firman. Dengan Saya cara membacakan apa? firman untuk Dengan Anda. cara apa Anda memberkati Abraham? Saya membicarakan firman untuk Anda. Apa? Saya membacakan firman Tuhan. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Iya, iya betul itu di Alkitab pun itu tertulis. Di kami pun ada tertulis. Nah, iya, karena itulah kemudian saya tanya samamu, apakah dengan mengatakan Ismail itu adalah anak yang dibuang, itu Anda tidak mengutuk Abraham? Benar kan? Benar. Ismail itu diusir kan? Dibuang sama ibunya. Diusir oleh siapa? Abraham. Hah? Dan Ismail itu dan Ismail pun dan seluruh pengikutnya tidak pewaris. Mereka akan menjadi bangsa besar. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi bukan pewaris. Dan Pewaris apa? Pewaris apa? kerjaan surga. Hah?
Abang baca saja di Kejadian 20 tuh. Abang baca di Kejadian 20 kehidupan Ismail dan Aduh, Ishak. marah kasih. Jadi Ini biar akibat abang-abang semua pembenci paham. ini begini. Aduh. Kita bukan pembenci. Loh, Cuk, ini udah mulai ngatur. ibunya Ismail istrinya Abraham loh. Kok terus kamu yang Ngantuk dia kan. kamu yang menghakimi? Ibunya Ismail itu di Kristen. Ibunya Ismail itu. Ya di Kristen, itu di Pelayan dari Kristen. Itu di Kristen. Emang Bro, Saya mengajar saya biar saya dulu, apa yang saya percayai. Kau ini, kamu Apa percaya yang saya nggak bro? ketahui? Kalau, bro, kamu percaya nggak kalau Sarah itu pernah poliandri? Maksudnya? aku begini loh Bang Handi. Iya. Coba Anda tunjukkan kepada saya keturunan Hagar yang pernah jadi budak itu siapa? Ya boleh juga. Ayo. Dan mau ndak saya tunjukkan kamu keturunan Sarah yang menjadi budak? Mau ndak? nggak tahu dia. Saya juga akan tunjukkan Bangsa nanti Sarah Israel pernah justru menikah. menjadi budak. Saya akan tunjukkan nanti Sarah pernah menikah dengan Firaun. Justru bangsa Ayo. Israel keturunan si Sarah itu, keturunan si Abraham itu semua jadi Ya budak itu udah, di sekarang nanti Palestina. ditunjukin aja itu. Siapa? Saya Keturunan nggak- siapa? Budaknya Abang dengar dulu aku ngomong, dengar dulu. Keturunan ngomong. siapa yang Kita- menjadi budak? Keturunan Abraham menjadi budak di Palestina berapa ratus tahun itu sampai Musa membebaskan mereka. Abraham dari istri yang mana? Abraham dari istri yang mana? Emang Parah jadi ini, budak mereka. parah. Yang menjadi budak di Mesir itu Bani Israel atau Bani Ismail? Israel, Hah? Israel. Berarti anaknya Ishak, anaknya Sarah. Anaknya Sarah, anaknya Hagar pernah nggak jadi budak? Saya enggak tahu, Bang. Saya enggak Nah, tahu. makanya Si Ismail. Anda harus tahu Setelah Ismail Sarah itu dibuang, siapa? setelah Apa? Ismail dibuang, Dengarkan, kami enggak dengarkan. belajar lagi. Apakah Sarah itu anak seorang raja? Setelah Ismail dibuang, kami Dan tanya saya, enggak tahu apakah kemana Hagar dia. itu anak seorang raja? Pokoknya yang jelas si Hagar itu pelayannya Sarah. Di kitab kami, Hagar itu pelayannya Sarah. Salah lu. Di kitab kami, Bang. Dan Abang tahu dari mana? Ya coba saya tunjukkan ya bagi kelakuan Sarah ya. Lu percaya nggak kalau Sarah pernah poliandri sama Firaun? Enggak ada di kitab kami, enggak ada tuh. Saya Ya. lu buka kejadian 12 nomor 20. Kejadian 12 nomor 18. Oh, itu di kitab. Tapi yang jelas, Baca dulu, jangan pindah Baca dulu. bagi kami Baca dulu, Baca dulu. pewaris. Baca dulu, baca Sarah dulu. punya 2 suami. Hagar Kejadian wanita berapa? suci. Itu di Ya, kitab. jadi begini bro ya, perjalanan Abraham itu ke Mesir itu menemui Firaun. Karena istrinya sangat cantik, dia tidak mengaku itu istriku. Dia mengaku dia adalah saudaraku atau adikku. Jadi Abraham di sini membohongi Firaun. Kemudian Firaun sangat jatuh cinta sama Sarah. Dijadikanlah dia istrinya. Ya, ya. Tapi setelah tahu itu suami adalah istrinya Abraham, maka Firaun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Kenapa kau nggak terus terang dulu supaya aku nggak menikahi Sarah? Paham kau? Emang ada di Bible nikahi, Bang? Hah? Emang ada di nikahinya? Ada. Bacakan Baca lengkap. Bible. Bacakan lengkap Bang Hadi. Itu di kitabmu. Mana ayatnya? Mana ayatnya, Bang? Ibu Dardi. Baca, Bu. Mana Abraham. ayatnya? Jangan kita tenges-tenges. Perikopnya Abraham di Mesir. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi. Galak yang ini bang. Nangis Mana nih, ayatnya? kelihatan. Makanya Di mana udahlah ya? bro, ini gara-gara lu makan babi begini nih. Kamu Di mana katakan, ya? Di mana ya kamu kita di kamu Firaun katakan, menikahi Sarah? kamu katakan Hagar itu pelayan. Ternyata Sarah yang jadi pelayan 2 laki-laki. Tahu Si nggak? Hagar itu Pelayan, budaknya si pelayan Sarah, seks. pelayannya. Ada ayatnya itu. Boleh nggak dikatakan itu pelayan Makanya seks? memang Karena kalau dia diberitahu berikan. kebenaran sesungguhnya itu menyakitkan bagi saudara-saudara sekalian. Karena Kasihan. di sini sudah jelas pengikut dari Ismail itu bukan pewaris, bukan pewaris. Dan di Pewaris kalian sendiri juga apa? seperti, Pewaris seperti Nabi apa? Muhammad juga.
Nabi Gini Muhammad aja deh. sendiri aja tuh Apa pokoknya yang dijamin gini aja Bang Joma surga. sebentar. Kalau Ismail bukan pewaris sekarang, Ishak ini itu mewarisi Anda apa? Apa? Tahta kerajaan surga yang kami Mari- yang kami mari sekarang. kita buktikan, mari kita buktikan saja. Coba sebutkan apa yang diwariskan Ishak kepada Kristen, apa? Apa? Mengikut Yesus, jadi mengikuti percaya Yesus. Dari mana Ishak pernah menuhankan Yesus? Ayo lu baca lu. Makanya babi jangan dimakan. Para orang Kedua ini. adalah kalau mau bro, gini bro ya, terakhir dari saya. Itu dengkul dikompres pakai es batu biar nyaman. Aku menjawab tadi Pak. Jangan emosi. Kebanyakan jangan duduk. emosi. Tenang, sekarang. Kebanyakan duduk jadi gegerotak. Ya. Kebanyakan duduk gegerotak. Jangan emosi. Aku Jadi, menjawab saudara tadi sekalian, Pak. Saya tanya kau dulu, harus apa mengakui yang diwarisi itu, bahwa Ishak? Ismail itu bukan Kau kan pewaris. terlalu Ishak. Apa yang diwarisi Ishak terhadap Kristen? Apa? Abang bisa baca juga seperti apa janji Allah sama Apa Abraham. yang diwarisi Ishak kepada Kristen? Apa? Kehidupan kekal. Kami punya Tuhan Yesus. Apakah Kami Ishak ingin pernah sekarang. apakah Ishak pernah mengajarkan menuhankan Yesus? Iya. Di mana Di mana? datanya? Nenek lu Di mana? kiper. Di mana datanya? Di mana? Mana? Di mana datanya? Mana datanya, Tuhan hei? kami itu satu. Mana datanya? Mana Mana datanya? datanya? Ishak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Mana datanya? Datanya mana? Mana Aku datanya? yang jawab ya, aku. Sabar Biar dulu, dulu sabar pemakan dulu. babi ini dulu, Bu. Biar pemakan babi Biar ini aja dulu dulu. sukses. Biar aja Lupa dulu nanti sih. lupa. Jangan apa-apa, catat aja. Enggak lupa Ibu, enggak lupa. Tenang Biar aja. aku bantu lah, kan temanku dia, kan temanku juga Kamu Kristen. bertentangan, Bu. Kamu tadi Ya. menerakakan dia. Dia kan Ya tapi kan dia tetap juga Biar aja punya Gak dia. bisa, dia ini dia hari Minggu bukan sahabat dia, Bu. Dia pemakan babi dia. Tapi kan kami sama. Kamu jangan bantu orang sesat. Dia itu ketawa. Ibu Derni jangan bantu. Ini orang Enak. nggak disunat Itu ini. enak, Bang. Berkuluk dia. Babi itu Dia enak. kan Yesus kami sama. Jadi 1 Korintus 4 nomor 10 ini anak. Berkuluk jawab dia, dulu. jangan dibantu. Jawab dulu, jawab dulu. Jawab dulu, Bro. Di mana datanya Ishak pernah mengajarkan Anda menuhankan Yesus? Mana Yesus datanya? Yesus sendiri yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bukan Yesus Jadi- berkata. Ishak berkata. Ishak. Kamu kan diwarisi oleh Ishak. Bang Handi, Ya. Bang Handi, Bang, anak perjanjian dengarkan. abang ngomong, aku ngomong, abang bantah, abang dengar yang ku bilang. Kamu Anak nggak jawab. perjanjian. Abraham minta, Emang dengarkan Bung. ya. Abraham minta seorang anak. Lalu Tuhan mendengarkan doanya. Maka anak itu kemudian dinamai Ismail. Ismail itu artinya apa? Tuhan mendengarkan. Ishak artinya apa? Tertawa. Nyambung nggak itu? Itu satu. Itu satu ya. Kedua, ketika di dalam Yesaya 60 dan seterusnya dikatakan, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Segala kambing domba kedar nebayot untuk ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Mereka akan menyebut kotamu sebagai kota Tuhan. Sekarang, apakah Ishak yang menggenapi ini? Keturunannya Ishak yang menggenapi ini atau keturunan Ismail? Ketinggian ilmunya itu banyak, Pak. Pemakan babi nggak sanggup. Oh iya. Udahlah kalau gitu. Bukan. Abang-abang yang lain pun mungkin nggak sanggup itu mencernanya itu. Loh, Abang-abang yang lain pun mungkin Bang Juma nggak sanggup juga tuh. Jangan berasa pintar tapi bodoh. Lebih baik bodoh Nah tapi ini bertanya. kamu ngomong yang ini. 1 Korintus 4:10 kamu. Kristen bodoh karena Kristus ya kamu. kekurangannya Dia dia itu mengatakan cuma di dalam- satu, Bang. Kekurangan dia cuma satu, nggak ada kelebihan. Waduh. Dia mengatakan itu padahal di dalam kitabnya tertulis. Aduh. Udah, Bro, kamu diam dulu. Kasih Ibu Derni yang adven ini dia nih. Kasihan. Ya, aku Kamu diam Aku dulu. menjawab ya. Ya. aku Kamu mau diam pamit. dulu, Aku diwakili mau Ibu cuma Derni. bilang, Kamu aku mau dibantu, kamu pamit. masih ngomong. Udahlah, diam Aku dulu mau Ibu Derni pamit. lagi. Jadi abang-abang baca Iya, aja kamu kita diam dulu. Perbanyaklah Iya. makan. Diam Bagaimana dulu. Ismail itu Iya, diam Alam yang dulu. gitu, Bang. Diam. Diam Diam dulu. Turun aja dulu. kalau mau turun aja. Saya turun juga aja mau kalau pamit. Sini udah jam 4, Saya mau pamit dulu. teman-teman sekalian. semuanya ya teman-teman. Ya. Iya. Itu aja. Ya, saya sarankan perbanyak makan babi dan kompres itu dengkul biar adem. Oke? Woi, nggak boleh gitu ya. Penutup dari saya dulu, Bu Darni dan teman-teman. Janganlah, jangan tunggu
tunggu dulu, tunggu. Udah jam 4. Penasaran dia sama Bang Juma. Jam Jam 10 pergi. Masih ada besok kan, Bu? Enggak, sekali tunggu 5 menit, 5 menit. Ya udah silakan. Quran surat 29 Quran surat 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabiannya dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhir termasuk yang saleh. Nah, tak ada dibilang Ismail di situ ya Bang Juma. Jadi keturunannya ahli waris itu diserahkan kepada istri yang pertama. Di mana-mana pun, di segala adat pun, istri pertama itu yang menurunkan hak waris adalah istri yang pertama. Memang Ismail juga anaknya Abrahamnya. Kita nggak boleh menghina itu, nggak bisa. Itu harus wajib karena itu juga sama-sama anak dari Abraham Ismail. Tetapi Bang Juma, hak waris dijatuhkan kepada istri yang sah, ibaratnya gitu loh Bang Juma. Maaf ya, istri pertama. Kami di orang Batak pun gitu loh. Kalaupun ada istrinya 3, jadi hak waris itu selalu dipegang oleh anak Jadi dari Hagar istri yang bukan istri saya, Bu. Hagar bukan istri saya. Istri dari akan dulu kan gini, waktu istri pertamanya tidak punya anak. Enggak, Jadi jawab aja adalah dulu. bloknya. Hagar Itu ya, istri itu sah. Tar dulu, Bu. Hagar itu istri sah atau bukan sah? istri pertamanya ya sah lah. Kalau Hagar istri kedua? Istri kedua memang istrinya juga, tetapi kan Sah atau enggak. tidak? Sah atau tidak? Gimana aku bilang ya? Kan istri pertama. Gimana aku bilang ya? Kan istri pertama yang meneruskan apa loh? Iya, istri pertama itu Sarah sah. Istri keduanya Hagar itu sah atau tidak? Dengerin dulu, Bu. Oi. Hagar itu istri sah atau tidak? Istri sah juga, cuman Ya kan udah, istri yang sah juga, mewarnai udah. kan istri pertama. Kan gitu loh. Ya. Kita nggak usah apalah tipu-tipu lah, nggak usah lah. Enggak tipu-tipu, makanya dijelaskan. Oke, udah sesitu udah ya. Lucu kalau. Nah, sekarang giliran saya Bu Darni untuk membantah data yang Ibu bawa gitu ya. Oh ya, silakan. Ya, baik Bu ya. Sebelum saya pamit. Di dalam Ulangan 21, Bu, kita lihat di dalam data nomor 16-nya. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ini siapa? Ismail. Ishak tidak dihitung. Meskipun dia anak dari istri yang dicintai, tapi dia adalah anak kedua. Dia tidak memiliki hak kegagahan sebagai anak pertama-tama, sebab anak pertama itu adalah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi kegagahan Abraham itu hanya terletak kepada Ismail, karena Ismail memiliki hak sebagai empuhnya hak kesulungan. Selesai kita di situ, Ibu. Ya. Oleh karena itulah mungkin Bu Darni besok masih bisa kita jumpa, kita pegangan tangan untuk belajar bersama, meskipun kita ngotot-ngototan tapi kita selingi dengan bercanda. Itulah dialog yang baik. Yang pasti PR saya dengan PR Ibu adalah bagaimana bisa menyadarkan Ibu untuk tidak lagi menyembah persembahan yang persembahkan kepada Dewa Molok. Itu bahaya, Bu. Nah, besok kita lanjut lagi. Kalau ada umur panjang kita jumpa lagi kembali. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan hidayah kepada Ibu, dan memberikan umur panjang kepada kita semua yang ada di Komal ini dan semua netizen yang ada. Ya, saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdi. 3 menit aja, Bang. Ya. Udah, Pak. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam persatuan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana Makassar